Namo Buddhaya anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar kembali tentang cara belajar Pangeran Siddhartha. Bagaimana nanti kita bisa meniru cara belajar Pangeran Siddhartha sehingga kalian bisa belajar dengan baik dan memperoleh pengetahuan dengan baik. Nah, sebelum itu jangan lupa kita akan melakukan duduk hening terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita duduk bersila, badan tegap, mata terpejam. Lalu kita sadari dalam napas, katakan dalam hati saat napas masuk dan saat napas keluar. Katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Nah, baik. Setelah kita duduk hening selama beberapa saat, selanjutnya marilah kita mempelajari materi hari ini, yaitu cara belajar Pangeran Siddhartha. Nah, tahukah kalian bagaimana Pangeran Siddhartha belajar? Ya, kalau kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa Pangeran Siddhartha itu sekolahnya di istana. Jadi guru-gurunya diundang ke istana. Sehingga namun Pangeran Siddhartha ini memiliki cara belajar yang sangat istimewa sehingga beliau dengan cepat memahami apa yang diajari oleh guru-gurunya. Nah, anak-anak, inilah yang harus kita tiru. Bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha? Baik, mari kita lihat. Ibu punya gambar di sini ya. Yang pertama adalah belajar dengan cara mengamati. Jadi Pangeran Siddhartha itu ketika belajar ia melakukan pengamatan. Apa yang diamati? Ya, apa saja yang ada di lingkungannya, di sekitarnya. Apa saja yang ia dengarkan dari gurunya akan dia amati. Coba kalian lihat gambar ini. Kira-kira apa ya ini? Gitu. Coba amati sebentar. Nah, sudah mengerti? Ya, itu ada orang sedang membajak sawah. Ada kerbau yang digunakan untuk menarik bajak ya. Bajak itu berarti menggali sawah agar sawahnya gembur sehingga nanti siap untuk ditanami. Nah, di situ terlihat Pangeran Siddhartha memperhatikan dengan teliti apa yang sedang petani itu lakukan. Nah, itu adalah langkah pertama yang dipelajari, yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, yaitu belajar dengan mengamati. Lalu yang kedua, belajar dengan cara bertanya. Jika Pangeran Siddhartha tidak mengerti sesuatu, Pangeran Siddhartha pasti bertanya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berani bertanya kepada guru ketika ada sesuatu yang tidak dipahami? Ya, Ibu yakin kalian pasti berani. Baiklah, Ibu akan menceritakan kisah ketika Pangeran Siddhartha menghadiri perayaan membajak sawah. Tadi di gambar pertama ya, Pangeran Siddhartha sedang mengamati seorang petani membajak sawah. Jadi pada saat Pangeran Siddhartha berusia kurang lebih 7 tahun, Pangeran Siddhartha diajak oleh ayahnya untuk menghadiri sebuah perayaan membajak sawah. Itu perayaan yang dilakukan para petani di kerajaan Kapilawastu setelah mereka panen ya. Kemudian akan melakukan tanam kembali, maka mereka melakukan perayaan membajak sawah. Apa saja yang ada di sana? Ada festival tari-tarian, nyanyian ya.
Ada pertunjukan yang lainnya, dan utamanya adalah membajak sawah pertama kali yang nanti akan dilakukan oleh ayah dari Pangeran Siddhartha, yaitu Raja Sudodana dan para menterinya. Nah, saat itu Pangeran Siddhartha mengamati orang-orang para petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Ketika kerbaunya tidak mau jalan, kerbaunya dicambuk supaya mau jalan. Nah, ketika mata bajak menyentuh tanah, di situ mau tidak mau ketika ada cacing atau serangga kecil yang lainnya kena mata bajak sehingga mati. Ini menimbulkan pertanyaan dalam diri Pangeran Siddhartha. Lalu Pangeran Siddhartha mengamati lingkungan sekitar sawah itu. Ada kadal, tahu kadal anak-anak? Kadal itu sejenis binatang kecil ya. Itu kalau versi besarnya komodo. Nah, kalau itu bentuknya kurang lebih seperti dinosaurus. Nah, ada seekor kadal yang memakan semut. Itu. Ternyata di belakang kadal itu ada seekor ular yang cukup besar yang datang untuk menangkap kadal tersebut. Ya, jadi kadal itu dimakan oleh ular. Ternyata dari atas ada elang besar yang turun kelaparan dan ingin akan mematuk atau memakan ular tersebut. Inilah kalau di alam itu disebut sebagai rantai makanan. Namun Pangeran Siddhartha dengan mengamati hal itu, beliau dalam diri beliau muncul pertanyaan. Oh, beginilah kehidupan ini. Ada yang menderita, ya. Ada yang lemah, bisa saja dicelakai oleh yang lebih kuat. Mengapa orang harus mencelakai? Mengapa ada makhluk yang harus mencelakai makhluk lain? Itu adalah pertanyaan yang muncul dalam diri Pangeran Siddhartha ketika melihat ada semut dimakan kadal, kadal dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, karena hal itu Pangeran Siddhartha kemudian pergi ke bawah pohon jambu untuk duduk merenung. Itu. Jadi tadi ya setelah mengamati orang membajak sawah, lalu melihat di sekitarnya ada kadal memakan semut, semut dimakan ular, ular dimakan elang, muncul pertanyaan mengapa yang lemah bisa disakiti oleh yang kuat. Mengapa ada yang menderita? Mengapa ada yang bahagia? Kenapa bahagia sifatnya sementara? Tadi kadal senang ya bisa makan semut, dia happy. Tapi ternyata ada bahaya yang mengancam. Itu juga munculkan pertanyaan dalam diri Pangeran Siddhartha. Lalu Pangeran Siddhartha mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu. Dan dengan mencari informasi. Kalau kalian mencari sesuatu, bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Ya, melakukan percobaan. Waktu belajar di sekolah dengan guru-guru mungkin pernah melakukan percobaan ya, mengamati bunga, kenapa bunga bisa layu, mengamati pohon ini tumbuhnya dari biji, yang itu tumbuhnya dari batang dan lain sebagainya. Lalu dengan mencari informasi selain bertanya dengan membaca buku. Iya, jadi kalian harus rajin membaca buku supaya mendapat pengetahuan yang banyak dan luas. Nah, selain itu, selain melakukan percobaan dan membaca buku, ada lagi cara lain mencari informasi, yaitu dengan bermeditasi. Nah, ini yang dilakukan Pangeran Siddhartha saat itu. Setelah mengamati lingkungan pembajak sawah, muncul pertanyaan dalam dirinya. Apa tadi pertanyaannya, Nak? Mengapa ada makhluk yang menderita? Mengapa ada makhluk lemah yang disakiti oleh makhluk yang lebih kuat? Beliau lalu bermeditasi di bawah pohon jambu. Nah, saat bermeditasi itu muncullah keajaiban anak-anak.
pohon jambu, bayangan pohon jambu itu tidak mengikuti arah matahari. Jadi tetap bayangannya menaungi Pangeran Siddhartha. Sementara pohon yang lainnya, bayangan pohonnya sudah beralih arah. Nah, saat melihat ini, masyarakat menjadi heboh. Mereka kagum dengan Pangeran Siddhartha. Demikian pula ayahnya Raja Sudodana. Muncul rasa kagum, bangga, dan bahagia melihat Pangeran Siddhartha. Sekaligus juga muncul rasa hormat. Saat itulah Pangeran Siddhartha memberikan hormat dengan mengantupkan tangan di depan dada, bersikap anjali, lalu membungkukkan badan ke arah Pangeran Siddhartha sebagai rasa penghormatan. Jadi Raja Sudodana, ayah dari Pangeran Siddhartha, melihat Pangeran Siddhartha meditasi di bawah pohon jambu. Ia melakukan penghormatan terhadap anaknya sendiri. Nah, itu. Lalu cara belajar keempat yaitu dengan cara menalar. Apa sih Bu maksudnya belajar dengan cara menalar? Jadi tadi anak-anak, setelah kita memiliki pertanyaan, kita mengumpulkan informasi, lalu kita mencoba atau melakukan beberapa percobaan, lalu akan muncul pemahaman dalam diri kita. Kita akan bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam diri kita. Begitu juga tadi ya, Pangeran Siddhartha ketika mengamati ada kadal dimakan ular dan seterusnya, muncullah dalam pemahaman Pangeran Siddhartha bahwa kita harus mengasihi sesama makhluk hidup. Rasa kasih Pangeran Siddhartha terhadap makhluk hidup itu sangat terlihat jelas setelah peristiwa membajak sawah. Salah satunya ditunjukkan ketika Pangeran Siddhartha menyelamatkan angsa yang dipanah oleh Pangeran Dewa Datta, sepupu beliau. Dengan penuh kasih sayang, ia menolong angsa yang terkena anak panah, mengobatinya. Lalu setelah angsa itu sehat, mengembalikan ke habitatnya atau ke tempat tinggal angsa tersebut. Nah, lalu juga muncul pemahaman bahwa ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, apakah kalau kita mencuri boleh dilakukan anak-anak? Tentu saja tidak. Membantu mama membersihkan dapur, ketika selesai makan, piring dibawa ke dapur, lalu dicuci kalau yang sudah bisa mencuci ya. Kalau belum bisa nanti belajar dulu dengan mamanya ya. Lalu ketika pulang sekolah, pakaiannya jangan hanya diletakkan begitu saja, tetapi harus diletakkan pada tempatnya. Kalau besok masih mau dipakai lagi, gantungkan di hanger lalu diangin-anginkan supaya keringatnya kering. Tetapi kalau besok tidak dipakai lagi, letakkan di tempat cucian baju. Itu baru anak yang hebat. Nah, begitulah anak-anak, Pangeran Siddhartha juga memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh? Menolong makhluk lain, melindungi makhluk lain. Apa yang tidak boleh? Menyakiti makhluk lain, melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gitu. Nah, kemudian langkah belajar yang kelima itu adalah berbagi pengetahuan. Jadi setelah kita memiliki pemahaman, kita harus membagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Contohnya kalau ada teman-teman kalian yang misalnya tidak bisa memahami materi ini, lalu kalian jelaskan, oh ini seperti ini loh cara belajar Pangeran Siddhartha, ada 5 langkah gitu ya.
Apa saja? Yang pertama, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati. Yang kedua, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara bertanya. Yang ketiga, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mencoba dan mencari informasi. Mencari informasi itu bisa dilakukan dengan membaca buku, bertanya, ataupun meditasi. Lalu yang keempat, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara menalar atau membuat kesimpulan setelah kita mencari informasi, munculnya pemahaman dalam diri kita setelah kita mencari dan membaca buku. Lalu yang kelima, setelah kita memiliki pemahaman, kita berbagi pengetahuan dengan orang lain, begitu. Nah, salah satu yang ada pepatah mengatakan memberi tidak akan berkurang tetapi justru akan bertambah. Jadi anak-anak, dengan berbagi pengetahuan kepada orang lain, pengetahuan kita tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tetapi justru akan semakin bertambah, karena dengan kita mengulang pengetahuan itu kepada orang lain, pemahaman, ingatan kita akan semakin kuat, dan tentu saja kita akan mendapat pahala, mendapat karma baik, ya, itu. Seperti tadi, setelah Pangeran Siddhartha mendapat pemahaman bahwa menyakiti makhluk lain itu tidak baik, bahwa kita harus mengasihi makhluk lain, Pangeran Siddhartha kemudian mengembangkan cinta kasih terhadap makhluk lain, menolong angsa yang terluka, memberi makan kepada binatang yang kelaparan, ya. Tidak lupa juga senantiasa ramah, santun terhadap orang-orang di sekitarnya, baik itu sesama pangeran maupun kepada para pegawai-pegawainya. Ya, anak-anak, itulah cara belajar yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini, jika ada yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada ibu melalui media WA Group, ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan semoga pelajaran ini bisa membuat kalian semakin menjadi anak yang pandai, baik, berbakti pada orang tua, ramah, dan santun terhadap sesama. Akhir kata, Namo Buddhaya.